Kita akan bahas lebih lanjut mengenai kasus obesitas ini. Setidaknya tadi sudah ada 2 ya penderita obesitas yang sekarang saat ini memang sudah dievakuasi atau sudah dirawat di rumah sakit. Nah, yang pertama sudah hadir bersama kami di studio ini ada Dr. Putri Sakti, dokter spesialis gizi. Pagi, Dok. Selamat pagi, Dok Putri. Selamat pagi. Baik, terima kasih, Dok, sudah hadir, Dok. Sekarang sudah ada juga bergabung bersama kami ada Mas Ristanto. Ini adalah kakaknya Cipto Raharjo, ini penderita obesitas. Selamat pagi, Mas Ristanto. Pagi, Mas Wahyu. Ya, Siap. Mas Ristanto, sampai pagi hari ini kondisinya Mas Cipto bagaimana ya? Kan sudah dibawa ke rumah sakit ya. Informasi yang diterima oleh keluarga bagaimana kondisinya? Kalau kondisi terakhir itu udah agak membaikkan Mas Cipto itu. Jadi udah agak bisa ada tenaga gitu. Yang sebelumnya nggak bisa pegang HP, Mas Wahyu sekarang udah bisa gitu. Terus kakinya sedikit-sedikit udah bisa digerakin gitu kan. Ada kemajuan lah gitu lah. Waktu perbedaannya sebelum waktu dievakuasi itu udah bisa apa-apa gitu. Ya seperti itu. Udah ada asupan gizi, makan bisa gitu. Agak penting. Belum kan nggak makan sama sekali itu. Mulutnya agak kering gitu ya. Gitu. Apa terakhir. Oke, Mas kan kalau untuk pergerakan saat ini sudah ada perbaikan lah ya dari segi motoriknya ya. Tapi treatment apa yang kemudian diberikan kepada kakak Anda, Mas Cipto begitu ya, agar bisa paling tidak sedikit demi sedikit menurunkan berat badannya begitu? Ya, jadi sebelum parah seperti itu, dia itu ada keinginan untuk diet, Pak Ayu. Gitu. Makanya kan sebulan itu nggak makan itu. Nah, parah-parahnya itu 2 minggu kemudian dia lemes, gitu. Karena nggak ada asupan sama sekali makanan, cuma air doang gitu. Mulanya seperti itu, gitu. Ya, waktu diet itu saran dari siapa? Sampai nggak makan sama sekali gitu, Mas? Ya karena dia maksudnya karena pengen sembuh, gitu kan. Karena pengen sembuh, jadi pengen ngecilin badan gitu, Pak Ayu. Cuma inisiatif sendiri ya, Mas ya? Iya, betul. Gitu. Nggak ada yang ngasih saran, nggak ada yang apa gitu. Contohnya seperti itulah katanya gitu. Pengen diet, pengen kurus, kata dia. Pengen sembuh pastinya gitu. Dalam waktu dalam sebulan tuh betul-betul nggak ada masukan karbohidrat, nutrisi lain, hanya air putih saja, Mas? Hanya air putih itu. Makan nggak mau, Mbak. Obat-obatan vitamin itu, begitu? Vitamin beli, obat juga beli seperti itu. Obat-obat apotik Mas Risan. Oke. Mas, sebelum adik Anda ini dibawa ke rumah sakit begitu ya, sebelumnya memang sudah sempat konsultasi ke dokter belum atau bagaimana? Ya, pada awal tahun 2015 itu udah sempat dibawa ke RSUD, Pak. Apa aja itu, itu. Cuman pada waktu itu dirujuk ke Cipto, gitu kan. Cuman kita ya kebentur masalah pembiayaan itu, keduanya kan jauh juga gitu kan. Jadi mondar-mandir buat transport itu kita kayaknya kebingungan gitu, Mas Wahyu. Akhirnya ya dirawat di rumah. Itu apa yang disampaikan? Gitu. Oh, baik. Pada saat di RSUD itu yang disampaikan oleh dokter apa, Mas? Ya ngomongnya mah ini harus dibawa ke RSCM pada waktu 2016-15 itu lah. Terus gak lama ya akhirnya Cipto merasa ini pulang, Mbak. Udah dirawat di rumah aja kata Ciptonya. Jadi selama dari tahun itu kemarin ya paling berobat ke sana kemari doang udah. Ujung-ujungnya ya mentoknya ya kemarin itu lah udah nggak bisa apa-apa dia. Oke, nanti kita ngobrol lagi dengan Mas Ristanto ya. Saya ke Dokter Putri. Dok, kalau melihat apa yang terjadi dengan Mas Cipto, kemudian ada beberapa juga pasien lainnya, obesitas ini apakah memang genetik atau ada yang lainnya, Dok? Yang pola hidup dan lain-lain gitu? Ya, memang penyebab untuk obesitas itu ada yang bisa kita ubah dan tidak bisa kita ubah. Kalau yang tidak bisa kita ubah, faktor genetik itu memang berperan. Jadi ada ya? Ada, betul. Nah, yang kedua itu dari lifestyle tadi yang bisa kita ubah, dari pola dietnya, aktivitas fisiknya, kemudian juga salah satunya adalah dengan aktivitas tidurnya harus tercukupi juga. Karena orang-orang yang sering begadang itu juga resiko dia untuk
meningkatkan berat badan itu lebih besar. Nah, tadi kan kita dengar ya dari Mas Ristanto bahwa adiknya ini, Mas Cipto ini bahkan karena saking pinginnya kemudian kembali lagi sehat seperti sedia kala gitu ya, nggak makan, benar-benar sama sekali nggak makan sebulan gitu ya, hanya minum air putih saja, konsumsi air putih saja. Dampaknya apa sih terhadap orang-orang seperti Mas Cipto ini? Iya, balik lagi ya, kita setiap hari itu kan ada kebutuhan kalori minimal yang harus terpenuhi. Ada istilahnya untuk kebutuhan kita ketika kita tidak beraktivitas fisik sama sekali. Kita lihat di basal metabolic rate biasanya. Nah, apabila tidak tercukupi, otomatis tadi ya sudah muncul efeknya badan jadi lemas, gejala-gejala penyakit akan muncul. Atau yang kedua, kalau kita kekurangan vitamin mineral, udah otomatis imunitas akan lebih mudah turun. Kemudian juga pasien ini juga lama-lama justru akan mengganggu gangguan elektrolit dalam tubuh yang 1 bulan, Dok? ya otomatis kalau udah 1 bulan pasti sudah akan mulai ada gangguan kesehatan dalam tubuhnya ya, makanya sudah mulai lemas dan pasti untuk kesehatan lainnya juga tidak akan optimal. Yang harus diingat adalah untuk menurunkan berat badan, untuk meningkatkan metabolisme tubuhnya yang saat ini sedang lambat, itu justru butuh vitamin mineral yang cukup. Jadi kalau misalkan dietnya asal sama sekali tidak dilakukan atau tidak diberikan makanan sama sekali, efeknya justru bisa menghambat progres dia untuk menurunkan berat badan sebetulnya. Oke, nah kan saat ini memang sudah dirawat ya, sudah mendapatkan perawatan intensif lah paling tidak begitu ya. Tapi untuk kategori-kategori obesitas itu sebenarnya ada beberapa kategori sih, Dok, kan kalau memang misalnya idealnya adalah beratnya 60 nih gitu ya. Kemudian saat ini berat badannya sekitar 90 memang sudah kelewat batas begitu ya. Paling tidak kan yang bisa diatur kan olahraga, gaya hidup, pola makan dan lain-lain. Tapi kalau untuk orang-orang seperti ini memang obesitasnya udah tingkat atas begitu ya, sampai 200 300 kilo, apa yang bisa dilakukan begitu? Ya, biasanya kalau untuk overweight dan obesitas grade 1 tanpa ada riwayat penyakit penyerta, itu kita masih bisa mengoptimalkan dari lifestyle. Kita optimalkan di defisit kalorinya, otomatis dengan gizi seimbang ya. Kemudian yang kedua, kita optimalkan juga di aktivitas fisiknya. Tapi begitu pasien tersebut pada grade derajat obesitas grade 1 ditambah dengan ada riwayat penyakit tertentu, misalkan ada kencing manis, ada hipertensi atau penyakit apapun, atau derajat obesitas grade 2 walaupun tanpa penyerta, harus mulai sudah diimbangi dengan terapi medis untuk penurunan berat badan. Terapi medis itu seperti apa, Dok? Terapi medis yang memang dikhususkan untuk menurunkan berat badan. Oke, kita bahas lebih detail nanti soal terapi medis itu, termasuk juga nanti kita bicara lebih lanjut dengan Mas Ristanto, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali, Dok, singkat tadi mengenai tindakan medis yang bisa dilakukan. Nah, itu apa saja sih dari tingkatan awal hingga tingkatan paling atas? Ya, biasanya tadi ya untuk obesitas grade 1 yang ada penyakit penyerta khusus ya, atau obesitas grade 2 ke atas, memang sudah harus ada terapi medis, biasanya berupa obat minum atau ada juga yang berupa tambahan obat suntik biasanya. Salah satunya untuk mengontrol selera makan, atau misalkan kedua untuk membantu dia menurunkan lemaknya gitu ya. Tapi memang ada tahapan terakhir biasanya, kalau memang terapi medis pun kurang bisa. Nggak mempan gitu ya? Betul, kurang mempan, akhirnya bisa kita tambahkan dengan terapi bariatrik. Jadi ada pemotongan operasi lambungnya agar lebih kecil, jadi lebih gampang kenyang. Dan itu aman, Dok? Aman, tapi harus disupervisi oleh dokter bedah dan dokter spesialis gizi. Karena kan lambungnya jadi kecil ya, jadi pasti nutrisinya harus dikontrol dengan baik, agar dia tidak kekurangan vitamin mineral dan kebutuhan lainnya. Ini yang juga sempat dilakukan untuk penderita obesitas Arya itu ya, yang waktu itu ya? Betul. Dan itu memang ngaruh ya, Dok ya? Ngaruh sekali, betul. Oke, saya mau ke Mas Ristanto lagi. Mas Ristanto, untuk riwayat ya obesitas dari Mas Cipto ini bagaimana sih? Dan apakah gaya hidupnya memang apa namanya? Karena kami kan juga mendengar sempat berprofesi sebagai sopir gitu ya, mungkin kurang istirahat dan lain sebagainya. Gimana Mas Ristanto? Dari SMA ya? Ya, jadi dia itu nggak pernah tidur siang, nggak pernah tidur sore, jadi selalu begadang terus Mas Bayu itu, gitu. Jadi ya mungkin ya pola makannya kalau malam namanya orang begadang kan pasti makan mungkin kan begitu. Itu yang bikin cepat orang ya gede lah gitu kan. Terus masalah minum air es itu nggak ketinggalan itu Mas Bayu. Itu walaupun malam subuh dia pasti minum es, minum yang dingin itu. Seperti itulah maksudnya. Nah, perilaku maksudnya konsumsi makanan, minum memang baru-baru terjadi dalam beberapa tahun atau mungkin dari kecil, dari masa sekolah begitu kan sudah dari remaja ya? Iya. Iya, dari SMA itulah badannya udah gede itu. Udah gede. Cuman ya belum ada penyakit mungkin ya. Setelah udah ada umur gitu, ya timbullah penyakit yang itu yang di kaki-kaki itu, maksudnya itu.
yang bikin berat, semakin bengkak setiap hari itu. Nah, yang sering begadang, kemudian sering mengkonsumsi minuman dingin. Tapi porsi makannya bagaimana? Ya makannya sih sedikit, Mbak, ya, cuman banyak, sering makan, sering ngemil gitu dia. Tuh. Sering makan, Oke, Mas malam Risanto. juga makan dia. Nah, Mas Risanto, yang mulai ada penyakit di kakinya begitu ya. Kami juga dapat informasi kan sempat ada luka begitu. Itu terjadi mulai kapan, Mas? Itu tahun 2015 itu, Mas Bayu. Itu udah 8 tahun ya? luka. Iya. Udah sempat dirawat RSUD Tangerang. Cuman pada waktu itu pihak rumah sakit harus dirujuk ke Cipto gitu kan. Jadi cuman kendala karena transportasinya kejauhan, terus biayanya juga kita dipikirin pada waktu itu, akhirnya diputuskan untuk dirawat di rumah aja gitu. Sampai sekarang. Gitu. Yang kemarin akhirnya Mas Cipto ini dibawa ke rumah sakit itu momennya ada apa? Ceritanya bagaimana, Mas? Ya seperti saya bilang sebelumnya itu, jadi nggak makan 1 bulan lah ya, kurang lebih 1 bulan itu. Tadinya mah normal aja, Mas Bayu, bisa naik motor gitu. Setelah nggak makan dia lemes, gitu kan. Biasa ya? Lemas, pokoknya nggak bisa apa-apa lah gitu. Terus muntah-muntah segala lah gitu kan. Akhirnya ya kakinya nggak kuat itu, katanya sakit banget gitu kan. Akhirnya saya punya inisiatif itu, lapor Pak RT, musim Pak RW, kelurahan, nah terus ya pada datang itulah bantu evakuasi ngangkatin gitu. Ya, oke. Saya mau ke Dokter Putri. Kalau itu Dok, nampaknya beda dengan kasus Arya yang memang porsi makannya berlebih begitu. Nampaknya Mas Cipto ini justru porsinya banget sedikit kok, biasa. Hanya memang suka begadang, suka minum dingin, dan juga suka nyemil aja gitu. Dan ternyata dampaknya seperti ini. Ya, nah yang harus kita ingat sebetulnya untuk porsi makan itu kan sangat subjektif. Kita bisa tahu dia sedikit atau banyak, ini kan tadi dari penilaian keluarga. Bisa jadi ketika dihitung oleh ahlinya, maka bisa jadi asupan tersebut sebetulnya berlebih gitu. Yang kedua, kadang kita tidak sadar adanya kalori tersembunyi atau lemak tersembunyi di pengolahan makan. Jadi misalkan masakannya tanpa disadari tinggi lemak, tinggi minyak, sehingga kalorinya sangat besar. Tapi secara nutrisi dia rendah gitu. Kemudian yang kedua, kita ingat tadi faktor yang terjadi juga adalah pasien ini kurang tidur. Nah, orang-orang yang begadang ini memang cenderung metabolisme tubuhnya akan lebih lambat. Yang kedua, dia akan memicu produksi hormon lapar yang lebih besar. Makanya tadi disebutkan juga oleh keluarga bahwa orang-orang atau si pasien tersebut yang memang dia sudah obesitas, begadang, dia makannya di malam hari akan banyak. Nah, itu yang kadang kita tidak tertakar jumlahnya, frekuensinya, seperti itu. Oke, dan tadi sering mengkonsumsi minuman dingin, itu dampaknya apa, Dok? Ya, sebetulnya kalau dari suhu saja ini tidak akan ada efek terhadap obesitas. Tapi air es ini kan orang-orang pada umumnya banyak yang ditambahkan manis-manis ya, sirup atau es teh manis misalkan, atau es-es yang lain yang gula tersebutlah yang akan meningkatkan kalori sehingga meningkatkan berat badan orang tersebut. Senang banget es teh manis padahal. Tapi Dok, ini Dok, mendeteksi ya, gini kalau misalnya Mas Risanto, Mas Cipto begitu menghubungi pihak RT RW kelurahan untuk mengevakuasi karena Mas Cipto udah lemas gitu ya. Tapi kalau misalnya memang udah minimal kita nggak tahu lah ya gen kita membawa obesitas atau tidak. Mendeteksinya gimana, Dok? Mungkin dari mulai usia remaja, kemudian sampai mungkin umur 30, 40, ketahuan nggak? Caranya ada nggak? Ya, paling tidak kita tahu dulu status nutrisi kita di mana. Sesimpel kita hitung dengan berat badan kita terhadap tinggi badan kita dalam meter kuadrat. Contoh, misalkan 60 kg dibagi, misalkan tingginya 160, maka 60 dibagi 1,6 dibagi lagi 1,6. Kalau hasilnya di atas 23, kita artinya sudah overweight. Di atas angka 25, kita sudah mengalami kondisi obesitas. Walaupun tidak ada penyakit penyerta, harusnya ketika kita sudah tahu kita overweight atau obesitas, kita segera menghubungi dokter spesialis gizi untuk bisa segera dibantu pengaturan nih. Karena kadang walaupun lab kita sudah ada gangguan, tapi kadang kita belum merasakan gejalanya. Itu yang akhirnya membuat orang-orang menjadi lebih abai terhadap kondisi status nutrisinya. Oke. Boleh juga nggak, Dok, dijelaskan gitu ketika kayak misalnya Mas Cipto gitu ya,
dengan obesitas itu. Mungkin pada saat di rumah lemas dan lain sebagainya. Dampak pada fungsi organ lainnya ada nggak, Dok? Dari obesitasnya? Dari obesitas itu. Ya, tentu saja ada, karena kita ingat bahwa obesitas itu kan menggambarkan tingginya massa lemak di dalam tubuh. Kalau lemak itu tinggi, maka akan mengganggu satu, gangguan hormon di kontrol gula darah, resistensi insulin, ada resiko ke arah kencing manis atau diabetes. Atau yang kedua, kalau lemaknya tinggi bisa menumpuk di dinding pembuluh darah sehingga lebih mudah kaku, itu akan memicu peningkatan resiko hipertensi, kemudian resiko terhadap penyakit jantung, stroke dan lain-lain gitu. Otomatis bisa juga menumpuk ke organ-organ lain, misalkan penumpukan di lemak, di usus dan lain-lain yang pasti akan mengganggu fungsi tubuh dan juga kesehatan pasien tersebut. Iya, tentu kan nanti usai Mas Cipto kemudian kembali dari proses perawatan kembali ke rumah, kan ada hal-hal yang harus dijaga nih. Mas Kristanto, mungkin ada nggak yang mau ditanyakan ke Dokter Putri? Silahkan. Ya, mau bertanya dokter itu ya supaya apa caranya biar diet itu seperti apa itu, minta anjurannya aja gitu, caranya gimana gitu, apa mengurangi gizi apa gimana Bu Dokter itu? Ya baik, ya baik, terima kasih. Jadi memang untuk nanti ketika sudah di rumah, memang yang terbaik untuk terapi obesitas itu adalah melakukan defisit kalori. Tapi hati-hati, defisit kalori ini kita tidak boleh asal ya, tidak boleh kita melakukan oleh diri sendiri. Jadi akan lebih bagus dengan kondisi berat badan yang sudah obesitas morbid seperti adik Mas gitu ya, itu akan membutuhkan penurunan kalorinya yang bertahap gitu. Itu yang akan sebaiknya dibantu oleh ahlinya. Kemudian yang kedua, pasti akan dibutuhkan ada tambahan dari terapi medis yang sebaiknya dikonsumsi secara rutin ya, sehingga membantu progresnya lebih baik. Betul. Dan juga memang saat ini kan sulit bergerak ya, jadi boleh dibantu nanti dari rumah sakit edukasi bagaimana cara olahraga menggerakkan badan dalam kondisi tirah baring misalkan. Oke, karena kalau dalam kondisi tadi seperti Mas Kristanto sampaikan defisit kalori. Nah, bahasanya mungkin gampangnya gini dok, saya ngebayangin defisit kalori. Yang boleh dimakan apa, yang nggak boleh dimakan apa gitu kira-kira dok? Ya, pada umumnya yang boleh dimakan tetap harus gizi seimbang. Ada karbohidratnya, nasi boleh, tapi kalau memang ada pilihan nasi merah, nasi coklat itu akan menjadi pilihan yang lebih baik karena lebih mengenyangkan ya, seratnya lebih tinggi. Protein tidak boleh kurang, tapi ingat protein ini usahakan agar rendah lemak. Jadi usahakan agar kulitnya tidak dimakan, tidak memilih jeroan gitu ya. Pilih bagian dada dibanding paha, otomatis itu akan membuat efek yang lebih bagus untuk penurunan berat badannya. Padahal biasanya rebutannya di kulit ya. Di jeroan. Ya. Dan jangan lupa sayurnya ya. Jadi nanti kalau di rumah sayur apapun tidak ada batasan gitu. Yang penting adalah pengolahannya sebisa mungkin minim minyak. Jadi kalau misalkan mau masak tumis-tumisan di rumah, tidak harus mahal sebetulnya sayurnya, tapi minyaknya aja yang dikurangi, jenis sayurnya bebas yang ada di sekitar dan yang mudah didapatkan. Minuman manis stop ya dok ya? Itu dia, nggak boleh sebaiknya dulu ya? di stop, betul. Oke, seperti itu Mas Kristanto, ada yang ditanyakan lagi? Udah, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih, udah jelas banget. Ya, sudah ada catatan-catatan ya kalau gitu. Baik, sekali lagi terima kasih juga Mas Kristanto yang sudah hadir. Semoga kami mendoakan semoga adanya Mas Kristanto, Mas Cipto ini bisa sehat kembali, bugar seperti sedia kala ya Mas. Amin, amin. Terima kasih banyak Mas Kristanto. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum. Dokter Putri juga terima kasih dok Terima waktunya kasih. sudah hadir bersama kami pagi hari ini.